Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Ini pertemuan ke-9 setelah ujian tengah semester. Ya, kita masuk lagi ke manajemen operasional. Mohon teman-teman nanti saat absensi kamera, mohon on kamera ya. Ini sangat penting sekali teman-teman ya. Baik teman-teman, kita mulai saja dalam pertemuan ke-9 ini ya. Seperti saya share screen kepada Anda ya. Mohon diperhatikan teman-teman ya. Oke, kita tunggu kawan kita nih, ada yang mau masuk ya. Oke, Valentinus, oke masuk Valentinus. Iya, oke. Iya, kita akan masuk ke dalam manajemen operasional dan produksi pertemuan ke-9 tanggal 15 November 2022 ya, setelah ujian tengah semester ya. Kita mulai saja teman-teman. Kepada mahasiswa dalam pelajaran online, saya harapkan mencatat ya, sebab saya tidak tahu apakah Anda off kamera, Anda tinggalkan ini layar Anda, saya tidak tahu, tapi mohon dicatat, ini sangat penting sekali ya bagi kemajuan Anda. Setelah kita memasuki pertemuan ke-8 UTS, saya bisa melihat ya kesungguhan Anda, ya kerajinan Anda, ya keinginan Anda untuk maju bisa terlihat dengan jelas ya. Nah, untuk meningkatkan disiplin, kelas online dibuka tepat waktu ya, teman-teman kita sudah tepat waktu. Yang dua lagi saya tidak tahu lagi ya, saya sudah ini ya. Untuk pertemuan kemarin saya anggap Anda hadir ya. Tapi pertemuan hari ini saya akan melihat kehadiran Anda, kesungguhan Anda ya. Selanjutnya pada saat Anda di absen, harap on kamera. Oke. Ya, Nostalgia Simar Marta, selamat bergabung ya. Pertahankan nilai Anda, ya saya ingatkan pertahankan nilai Anda, jangan jenuh, jangan bosan ya, sebab kalau Anda bosan nanti nilai Anda anjlok ya. Nah, mumpung Anda semester 3 ini tingkatkan ya, indeks prestasi kalian ya, usahakan ke angka 3,50 ya. Baik, kita mulai saja teman-teman ya, pertemuan ke-9 ini ya, dalam Selasa 15 November 2022, kita akan bicara tentang human resources and job design with work measurement in management operation. Ya, artinya kita bicara tentang SDM dan juga bicara tentang desain pekerjaan dengan pekerjaan yang terarah, terukur di dalam manajemen operasional. Ya. Nah, teman-teman, kita perhatikan dalam human resources in management operation science, ya, human resources atau SDM ini mencakup dalam manajemen personalia dan juga merupakan input terpenting dalam kegiatan operasional perusahaan, baik industri dan jasa. Ya. Nah, teman-teman, dalam industri ini membutuhkan ya SDM tentunya ya yang berkualitas, mengerti sistem office, teknologi yang semakin canggih teman-teman ya. Artinya sekarang ini pekerjaan tidak bisa digunakan secara manual, secara lambat ya. Sekarang dunia teknologi melalui komputer ya, berbagai kecanggihan teknologi Anda harus bisa ya. Anda juga harus berkualitas dan siap pakai teman-teman ya. Bagaimana menggunakan perangkat industri, baik industri kantor atau industri pabrik, industri jasa yang semakin canggih dalam teknologi. Artinya saya ingin ingatkan kembali, Anda harus siap pakai, harus siap mampu ya bersaing sekarang dengan SDM yang ada di Jakarta ini, entah mereka lulusan dari luar negeri atau dalam negeri ya, baik perguruan tinggi negeri swasta, perguruan tinggi negeri. Nah, ini Anda harus siap ya. Tentunya teman-teman, dalam dunia jasa membutuhkan SDM yang dapat memberikan kepuasan konsumen ya. Contoh dalam perusahaan jasa seperti rumah sakit, perbankan, telekomunikasi, dan juga dalam pendidikan ini teman-teman ya. Ya, baik kawan-kawan, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Iya. Tentunya teman-teman, iya, bentar kawan-kawan ini agak nge-lag saya. Oke. Ya. Tentunya dalam SDM ini teman-teman ya,
Bentar kawan-kawan, saya agak lewat ya. Oke. Ya, Anda harus satu mengelola tenaga kerja dan rancangan pekerjaan agar karyawan atau pegawai lebih efektif dan efisien ya. Pertama, Anda harus dimanfaatkan secara efisien dalam lingkungan operasional yang ada ya. Kedua, harus memiliki mutu kehidupan kualitas kerja yang baik dalam suasana terikat dan saling percaya. Tentunya Anda sebagai pimpinan ya, harus bagaimana nih kualitas kehidupan pekerjaan, kualitas kerja di kantor, kualitas kerja di pabrik ya. Lalu hubungan dengan pegawai Anda ya, harus terikat, terharmonisasi ya, sehingga ada rasa saling percaya. Ini penting sekali teman-teman ya. Lalu berikutnya teman-teman, kedua adalah tujuan strategi sumber daya manusia dalam manajemen operation. Kita lihat teman-teman. Pertama, membutuhkan karyawan yang siap dalam bekerja dan mampu kuasai teknologi dalam bekerja. Ya, teknologi apa nih? Sekarang teknologi dalam computerized, dalam kecanggihan media sosial, dalam ya berbagai aplikasi yang semakin canggih teman-teman. Anda harus siap ya. Tidak bisa Anda bilang nggak harus belajar dulu atau gagap teknologi ya. Apalagi Anda dilahirkan sebagai generasi milenial ya. Sedangkan saya mungkin dilahirkan dari generasi zaman Orde Baru, berusaha meningkatkan ya kualitas pekerjaan, kualitas pelayanan, kualitas dalam menghasilkan suatu suatu hasil yang terbaik ya. Input dan output yang terbaik. Ini penting sekali teman-teman ya. Artinya Anda harus menguasai teknologi dalam bekerja ini ya. Apalagi nanti generasi mendatang juga harus mungkin lebih canggih lagi teman-teman ya. Lalu berikutnya kita lihat B, karyawan berkualitas dibutuhkan dan selalu asah ya. Artinya mengasahkan tingkat skill kalian Anda dalam berbagai pelatihan ya. Artinya berbagai kursus, training, seminar ya. Mohon Anda ikuti ini teman-teman ya. Artinya kalian Anda harus Anda asah ya. Harus Anda tingkatkan ya sehingga Anda mampu bersaing dengan SDM atau pegawai yang lainnya ya. Apalagi sekarang banyak sarjana-sarjana baru ya, semakin menguasai teknologi, semakin menguasai berbagai keahlian-keahlian tertentu, baik dalam bidang manajemen, keuangan, operasional, SDM, dan berbagai bidang lainnya. Nah, ini saya pertanyakan, apakah Anda sudah menguasai bidang tersebut? Ya, ini penting sekali teman-teman ya. Lalu berikutnya kita lihat keberhasilan sukses perusahaan, teman-teman. Kita lihat ya. Artinya dilihat dari kontribusi yang terbaik dan kualitas Anda bekerja sebagai karyawan menghasilkan pekerjaan kualitas yang terbaik ya. Dan seterusnya ya. Kalau kita jabarkan tujuan strategi sumber daya manusia dalam manajemen operation dan manajemen operasional dan produksi ini sangat luas ya. Tentunya yang 3 hal ini artinya Anda harus siap dalam bekerja, kedua Anda harus meningkatkan kualitas Anda ya. Year by year, tahun demi tahun ya, sebab kecanggihan teknologi semakin meningkat ya. Lalu Anda harus bisa menciptakan bahwa kualitas pekerjaan Anda berkualitas sehingga sukses perusahaan adalah hasil input dan output dari Anda bekerja di perusahaan Anda. Oke ya. Baik, selanjutnya teman-teman, kita lihat lagi ya. Tantangan hambatan ya, kita lihat teman-teman tantangan hambatannya. Iya, saya kecilin dulu nih teman-teman ya. Nah, hambatannya apa nih kita lihat teman-teman ya. Tentunya dalam hambatan strategi human resources dalam manajemen operation ya, Anda harus bisa menganalisa ya. Pertama, analisa apa ya. Maka kita akan bicarakan berkaitan dengan keputusan strategi produk dan bakat yang dibutuhkan. Kita berbicara tentang bahan baku, raw material ya teman-teman. Oke. Dan masalah keamanan kerja ya. Lalu berikutnya analisa kapan. Ya, analisa kapan ini berbicara tentang berkaitan dengan keputusan strategi penjadwalan ya yang tepat waktu. Ya. Artinya Anda sudah membuat jadwal yang tepat waktu, kawan-kawan. Lalu berikutnya analisa di mana. Ini berbicara maka berkaitan keputusan strategi lokasi pabrik, lokasi kantor. Ya. Anda sudah belajar tadi ya bab ke-7 ya, bagaimana menempatkan lokasi kantor, lokasi pabrik ya, dan mempertimbangkan variabel-variabel yang harus mendukung dalam usaha Anda ya.
Lalu berikutnya teman-teman, ada analisa prosedur. Kita akan berbicara berkaitan dengan strategi proses dengan mempertimbangkan teknologi bagaimana ya, kita akan pilih ya. Kemarin kita bicara tentang pohon keputusan teman-teman, mesinnya bagaimana, sistem komputerisnya bagaimana, maupun berbicara tentang keamanan teman-teman ya. Ya, kita lanjutkan lagi teman-teman. Lalu ada analisa siapa ya. Ini berbicara tentang berkaitan dengan masalah perbedaan individu. Setiap pegawai akan terjadi perbedaan individu ya. Setiap pemikiran visi misi dari setiap pribadi-pribadi pegawai sangat berbeda. Dari kemampuan fisik juga Anda harus bisa staff harus kuat, mampu ya, strong ya, maupun mental ya, serta dibutuhkan intelektual ya. Intelektual ini artinya pemikiran secara luas ya. Lalu berikutnya teman-teman, kita bicara tentang analisa bagaimana ya. Analisa bagaimana berkaitan dengan keputusan strategi layout ya. Strategi layout nanti kita akan bicara minggu depan teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Maka ini bisa kita lihat gambarnya teman-teman ya. Artinya tantangan hambatan strategi human resources in management operation. Kita lihat ada produk strategi. Ini berbicara what ya, apa tadi ya. Bicara kebutuhan skill, talenta, dan ya teman-teman ya. Lalu tadi schedule, penjadwalan ya. Artinya when ya. Ini berbicara time of day, artinya waktu tiap hari kita memproduksikan suatu barang. Lalu berbicara tentang time of year, ini berbicara tentang setiap tahun ya, apakah kita siap memproduksi menjelang Idul Fitri ya, kebutuhan-kebutuhan yang kita akan produksi, atau menjelang Christmas ya, teman kita nostalgia, Sinar Mata atau Maria ya, kebutuhan-kebutuhan produksi masyarakat bisa kita produksi ya. Lalu bagaimana stability schedule-nya, penjadwalannya, stabilitasnya bagaimana ya? Sudah terencana dengan baik, dengan stabilitas yang baik. Nah ini ya, when ya. Lalu bicara tentang location strategi ya, mohon lihat kawan-kawan, ini berbicara tentang klien teman-teman ya. Lalu light, lalu air quality. Air quality maksudnya tentang kualitas udara ya. Nah kita lihat teman-teman ya, location strategi ya, iklim, suasana, keberisikan ya, atau kenyamanan ya, lampu dan berbagai hal ya. Lalu ada proses strategi. Nah, ini teman-teman perhatiin ya. Kita bicara masalah teknologi, machinery and equipment use ya, usage ya. Artinya kebutuhan dan bicara masalah prosedur ya. Lalu who, bagaimana? Ya, ini bicara masalah individual difference ya. Setiap di organisasi banyak orang-orang, banyak pemikiran, banyak pendapat ya. Bagaimana kekuatan dan kelemahan, strength information processing and response. Ya, artinya proses informasinya bagaimana, responnya bagaimana ya. Nah, ini Anda juga saya kemarin kirim pertanyaan mohon dikumpulkan. Saya melihat responnya nggak ada ya. Ini menjadi pertanyaan kepada teman-teman ini ya. Ya sekarang ini udah zaman teknologi ya. Kalau ada nanti konsumen mempertanyakan respon kualitas Anda harus jawab ya. Termasuk saya memberikan respon ya kepada Anda ya. Nilai saya berikan kepada Anda secara terbuka, secara cepat, tepat, dan waktu ya. Lalu berikutnya layout strategi. How? Bagaimana ya? Ini bicara masalah fixed position, posisi yang tepat, bicara masalah proses, masalah assembly line, bagaimana prosesnya dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya. Lalu work cell-nya bagaimana? Sel maksudnya tim kerjanya ya, ada tim A, tim B, tim C ya. Lalu produk yang dihasilkan ya. Sehingga disinilah pentingnya human resources strategi di manajemen operation ya. Pertanyaannya ini tantangan ke depan ya. Anda sudah siap apa belum ya? Saya nggak bisa bilang Anda harus tidak saya belum siap Pak. Tidak bisa kawan-kawan ya. Zaman global kompetisi ini Anda harus siap ya, apalagi dengan kecanggihan teknologi, dengan kecanggihan media sosial ya, kecepatan Anda harus menghasilkan produk lebih cepat ya. Ini harus Anda kuasai nih ya, 6 hal ini ya, produk strategi, schedule, location, layout strategi ya, 6 hal tersebut ya. Ya teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita akan bicara desain kerja atau work design.
Ada dua hal yang harus Anda perhatikan. Pertama, rancangan kerja. Ya. Tentunya sekarang ilmu manajemen adalah manajemen sains, ya, manajemen ilmiah. Ya. Berbicara masalah konsep mencapai efisiensi yang tinggi, ya, pegawai dalam pekerjaannya, ya, pentingnya sekarang ini spesialisasi, ya, atau kalian dalam bekerja, ya. Bagi teman-teman yang menguasai marketing, tolong tingkatkan marketing Anda, ya, ilmu marketing. Yang menguasai SDM, kuasai SDM dengan baik, ya. Menguasai keuangan, kuasai ilmu keuangan dengan baik, ya. Menguasai ilmu manajemen operasional, ya, Anda juga harus bisa menguasai, ya. Lalu berikutnya pendekatan perilaku, ya, realisasi pegawai, ya, artinya pegawai ini harus bekerja dalam bidang apa nih, ya, tempatkan, ya, atau Anda harus mengerti bahwa pegawai ini cocoknya di departemen pemasaran, pegawai ini cocok di departemen keuangan, pegawai ini cocok di departemen produksi, ya, dan berbagai hal, ya. Lalu berikutnya ada job expansion, artinya memberikan karir lebih luas kepada para pegawai Anda, ya. Ini penting sekali, ya, teman-teman. Lalu berikutnya adalah physiological component, artinya komponen fisiologinya Anda harus perhatikan, teman-teman, ya. Lalu berikutnya motivasi kerja, ya. Kalau motivasi kerja terbangun, semangat terbangun, ya, insya Allah perusahaan Anda sukses, ya. Perusahaan Anda berkembang, perusahaan Anda menghasilkan profit yang tinggi, sehingga menghasilkan profit yang tinggi, memberikan kesejahteraan kepada para pegawai Anda, ya, kebahagiaan kepada para pegawai Anda, ini penting sekali, ya, dan sebagainya, ya. Lalu berikutnya adanya pendekatan sosioteknis, ya, ini berbicara masalah tanggung jawab pekerjaan, ya, Anda berikanlah tanggung jawab kepada pekerjaan kepada pegawai, ya, artinya beri tanggung jawab tersebut sehingga pegawai mempunyai rasa memiliki perusahaan tersebut, ya, memiliki sebagai bagian dari perusahaan tersebut, ya, memiliki bagian dari keluarga perusahaan tersebut dan sebagainya, teman-teman, ya. Ini rancangan kerja, ya, nomor 1, ya. Kita lanjutkan lagi, kawan-kawan. Ya. Setelah rancangan kerja, pentingnya pengukuran kerja, teman-teman, ya. Tentang pentingnya job specification, ya, job specification. Lalu perluasan kerja yang bersama, artinya job expansion, ya, job expansion, ya. Artinya penting sekali, ya, di mana nanti Anda harus memperhatikan, ya, bagi pegawai yang karirnya bagus, ya, itu Anda harus perhatikan, ya, karena para pegawai Anda telah memberikan loyalitas, kinerja yang baik, ya, kualitas pekerjaan yang baik, ya, loyalitas yang baik, komitmen yang baik, ya, perlu Anda perhatikan, ya. Lalu berikutnya komponen psikologi, ya, nanti kita lihat lagi, kawan-kawan, ya, Anda harus perhatikan. Lalu berikutnya yang keempat adalah tim yang mandiri, atau bahasa Inggrisnya self-directing time, ya, directing time, ya, ini penting, ya, tim yang mandiri, ya, artinya kemandirian para pegawai Anda harus perhatikan juga, ya, beri mereka semacam keleluasan, ya, pemikiran-pemikiran positif kepada Anda sehingga pemikiran positif ini memberikan kontribusi bagi perusahaan Anda bisa maju, ya, dan sukses, ya. Lalu berikutnya ada pentingnya motivasi dan sistem insentif, ya. Artinya kalau Anda memberikan semangat, motivasi, memberikan reward, memberikan penghargaan, memberikan tunjangan hari raya, ya, memberikan kenaikan pangkat, kenaikan pekerjaan, ya, ini penting sekali, teman-teman, ya, motivasi dalam sistem insentif, ya. Lalu berikutnya analisa metode kerja atau key performance indicator, ya, artinya sekarang pekerjaan itu akan bisa dinilai, ya. Kalau nilainya sangat bagus, berarti pekerjaan mereka ini para pegawai adalah sangat bagus, ya. Anda harus memberikan semangat, motivasi, insentif yang sangat tinggi kepada karyawan, ya, agar rasa kebersamaan, rasa memiliki perusahaan dan berbagai hal positif bisa membangun perusahaan Anda, ya. Lalu berikutnya tempat kerja visual dan penggunaan teknologi dalam dunia kerja, ya. Tadi saya bicara tentang teknologi, artinya harus siap, ya. Pegawai-pegawai Anda, staf-staf Anda harus bekerja secara berkualitas, ya. Bukan kualitas dalam pendidikan saja, kualitas dalam siap pekerjaan, siap pakai, ya, siap menggunakan berbagai peralatan teknologi yang semakin canggih, ya, dalam dunia industri, dunia pekerjaan, dunia jasa, ya,
ini sudah kita lihat ya di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Medan, di Surabaya, dan kota-kota di Indonesia lainnya. Ya, ya kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, ini gambarnya perluasan kerja, job expansion, ya, job expansion, ya. Kita lihat teman-teman, adanya spesifikasi pekerjaan, ya, artinya karyawan Anda harus punya keahlian tersendiri, lalu Anda harus membuat suatu enlargement, ya, enlargement ini artinya apa ya, semacam apa ya, saya susah menerjemahkan, semacam kebanggaan, kepuasan ya, kepuasan bekerja ya. Lalu enrichment ini pemberdayaan ya, pemberdayaan atau menjadi kaya ya, menjadi kaya dalam pekerjaannya sesuai keahliannya. Lalu ada empowerment ini adalah pemberdayaan sehingga karyawan Anda yang semakin canggih, semakin pintar, semakin ahli ya, diberdayakan, bisa membagi ilmu-ilmunya atau keahlian-keahliannya kepada pegawai-pegawai yang juniornya ya. Lalu berikutnya Anda harus membuat self-directing team ya. Self-directing team artinya membuat tim yang mandiri ya. Jadi misalnya tim di departemen accounting, departemen marketing, departemen SDM, mereka bisa bekerja ya karena sudah mengetahui rule ya, job-jobnya ya, SOP-nya ya sudah diberitahukan ini dan bisa bekerja dengan berbagai inovasi-inovasi yang positif ya. Nah, ini ya, spesialisasi ya, kalian bekerja, enlargement, enrichment, empowerment, dan self-directing team ya. Nah, ini kita lihat perluasan job ekspansi semakin tinggi sehingga membuat para pegawai atau karyawan bisa melakukan self-direction ya, artinya bekerja secara mandiri ya. Ya, kita lanjutkan lagi teman-teman. Ya, pengukuran kerja work measurement ya, ya. Ini berbicara beberapa hal teman-teman. Proporsi pekerja dari setiap produk yang dihasilkan, misalkan teman kita Christopher Orlando ya bisa menyelesaikan pembuatan 10 lampu dalam 30 menit ya. Kalau bisa ditingkatkan lagi. Lalu berikutnya kebutuhan pegawai di kantor pabrik yang ideal atau staffing need ya. Bagaimana sekarang pegawai yang dibutuhkan ya? Artinya pegawai-pegawai yang berkualitas siap bekerja ya. Siap directing team ya. Artinya bekerja secara mandiri tanpa disuruh-suruh, bisa bekerja inovasi ya. Meningkatkan kualitasnya ya. Ini staffing need ya. Artinya kalau pegawai-pegawai yang tidak berkualitas, tidak meningkatkan skill-nya, ya akan tergilas oleh zaman ya. Makanya saya selalu katakan kepada teman-teman ya, tingkatkan skill Anda, tingkatkan keahlian Anda ya, ikut training, ikut pelatihan, ikut seminar ya. Tadi saya sudah katakan ya di layar sebelumnya ya, ini penting sekali. Lalu ketiga, perkiraan waktu dan biaya sebelum operasional dilakukan sebagai bahan keputusan manajemen. Lalu keempat, pentingnya menjaga pegawai kantor, pabrik, crew, size, and working balance. Ya, artinya pegawai kantor yang bagus, pegawai kantor yang berkualitas, Anda harus jaga, ya. Anda harus perhatikan, ya. Jangan sampai pindah ke perusahaan lain, teman-teman, ya. Ini kadang-kala saya lihat masih banyak, ya. Kita tidak memperhatikan pegawai kita yang berkualitas, ya. Sehingga pegawai-pegawai yang berkualitas yang bagus-bagus ini akhirnya pindah ke perusahaan lain, ya. Sehingga ini penting sekali, ya. Keseimbangan pekerjaan, jangan sampai pegawai yang bagus yang berkualitas pindah ke perusahaan lain sehingga masuk pegawai baru atau junior yang belum menguasai ya. Ini pentingnya Anda menjaga kualitas para pegawai ya. Pegawai-pegawai yang berkualitas Anda harus jaga ya. Kalau perlu Anda berikan jabatan karir ya yang meningkat ya, tunjangan hari raya ditingkatkan ya, gaji ditingkatkan sehingga kesejahteraan para pegawai-pegawai ya tetap merasa sebagai bagian dari perusahaan tersebut, teman-teman ya. Ini pengukuran kerja atau bahasa Inggrisnya work measurement ya. Ya, kita lanjutkan terakhir, teman-teman. Ya. Nah, dasar perencanaan insentif kita kawan-kawan ya. Oh, ya.
kelimanya ketinggalan tapi nggak apa-apa ya. Dasar perencanaan insentif pekerja menjadi acuan untuk memberikan insentif yang tepat, artinya basic of wages incentive plans, artinya Anda harus memberikan apa nih? Kenaikan gaji, kenaikan apa? Lembur, bagaimana ya? Kenaikan THR-nya bagaimana ya? Ini perlu Anda perhatikan kesejahteraannya ya, atau apa nih? Asuransi kesehatannya, asuransi kesehatan pegawai ya. Ini perlu Anda perhatikan ya. Lalu berikutnya 7, efisiensi karyawan dan pengawasan untuk mengetahui apa yang digunakan dalam penentuan efisiensi, artinya efisiensi of employee and supervision ya. Artinya pentingnya Anda menekankan efisiensi karyawan dan melakukan pengawasan untuk mengetahui apa yang digunakan dalam penentuan efisiensi ya. Efisiensi misalnya karyawan ini bekerja dengan baik ya, misalnya teman kita Orlando hari ini bisa membuatkan 10 lampu ya, tingkatkan jadi 15 lampu setiap hari ya. Lalu kos-kos biaya harus diperhatikan ya, supaya tidak terjadi pemborosan ya, atau bahasa Inggrisnya running cost ya. Running cost misalnya listrik dan berbagai hal dan yang sehingga merugikan perusahaan karena biaya operasional sangat tinggi ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk 30 menit pertama. Mohon open kamera teman-teman, mohon open kamera. Iya. Oke, mohon open kamera. Iya, oke. Teman-teman, terima kasih. Giovanni kemana nih, Giovanni ya? Ya, teman-teman, kemarin sudah dapat nilainya, teman-teman ya. Ya, ada Christopher Orlando, ada Maria, ada Bang Yohanes, ada Bang Valentinus, Bang lagi, sorry. Ada Mbak Sikra dan Nostalgia Simamata ya. Teman-teman pertahankan ya, agar nilai Anda ya A atau minimal B ya. Nah, teman kita Christopher Orlando bagaimana nih Christopher Orlando? Ayo. Halo Christopher. Ya, Pak. Gimana nih? Anda belum ngirim nih. Pak Jongi, akhirnya kasih warna merah nih ya. Saya kasih kesempatan nih Christopher ya, untuk manajemen pemasaran dan manajemen operasional. Sabtu dikumpulkan deh, jam 12 malam. Bisa nggak Christopher? Sabtu malam, Pak. Ya, malam minggu. Mudah-mudahan Pak ya bisa. Malam minggu jam 23.59 ya. Ya, saya ingin Anda lulus ya. Ya, Christopher ya. Ya, usahakan Christopher ya. Jadi semuanya dilengkapi. Pak Jonggi tunggu hari ini tanggal 15, 16, 17, 18 November, hari Sabtu ya, malam minggu jam 12 malam ya. Bisa ya Christopher ya? Bisa, Pak. Iya. Usahakan minimal B ya. Jangan sampai aduh kosong, saya sedih loh ya. Kalau kosong itu gimana ya? Atau usahakan nilai Anda minimal indeks prestasinya 3,5 ya. Kenapa saya bilang 3,5 ya? Untuk pegawai negeri sekarang ini, apalagi pegawai negeri untuk Indonesia Baru nanti di Kalimantan minimal 3,5 teman-teman ya. Apalagi pegawai swasta yang perusahaan besar ya, minimal 3,5. Tidak bisa lagi IP 3 ya. Anda harus usahakan minimal 3,5 teman-teman ya. Ini harapan saya ya. Nah, teman-teman yang sudah nilainya bagus, Yohanes, Valentinus, ya, Sikra, Maria, Nostalgia, mohon dipertahankan. Kadang-kala jujur aja ya, terlena nih. Saya pasti dapat A atau B ya. Atau teman-teman kita yang hari ini dapat A bisa turun menjadi B, ya. Teman-teman kita yang B bisa jadi A. Nah ini ya, karena selama ini teman-teman kita banyak yang terlena, banyak yang sudah bagus lah UTS-nya ya. Nah ini saya ingatkan lagi, jangan terlena. Tadi saya bilang sama Sikra, tingkatkan semangat Anda, motivasi Anda ya. Memang kadang-kala ya menjadi jenuh atau bosan ya karena kuliah. Tapi saya harapkan Anda harus bisa menjaga semangat motivasi Anda ya. Oke teman-teman, demikian pertemuan kita yang ke-9. Tolong sampaikan Giovanni ya. Giovanni, saya tunggu hari Sabtu jam 12 malam ya bersama Christopher Orlando. Saya tunggu ya.
Baik, teman-teman, nanti kita ketemu jam 1 siang, ya. Pelajaran pemasaran, mohon kehadiran Anda. Sungguh-sungguh, teman-teman, saya tidak mau ada nilai C, teman-teman, ya. Tidak mau ada nilai C, ya. Saya ingin Anda nilai A atau B, ya. Demikian pertemuan kita. Akhirul kata, saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses kita semua. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Bang Yohanes, Sikra, dan teman-teman lainnya. Sukses selalu, sukses selalu.